Selamat pagi Bapak Ibu. Saudara, kita akan bersama-sama melanjutkan eh, pembacaan firman Tuhan kita dari Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai 29. Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai 29. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang-belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohon yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang dulu pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi? Itu jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu.
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi." Demikian firman Tuhan yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memeliharanya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kita melanjutkan pembacaan kita pada Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai 29. Hal ini memberi judul tulah ke-8 dan tulah ke-9. Seperti tema yang lalu, ketika kita membaca ini, Allah menunjukkan keperkasaannya. Dari strukturnya ayat yang pertama, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Namun pada bagian ini ada yang perlu di-highlight atau ditekankan, yaitu ayat yang kedua. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi menceritakan ke anak cucu. Allah memiliki maksud bahwa untuk apa segala keperkasaan, untuk apa kemahakuasaan ini, ya salah satunya adalah sebagai sebuah ingatan yang nanti akan diceritakan kepada anak cucu, mendidik anak cucu dalam iman, mengenal Allah yang perkasa. Dan ini ditekankan pada ayat kedua sebelum tulah ke-8 belalang itu dimunculkan. Dan ini penekanan yang disampaikan Musa dan dicatat oleh Musa sehingga sangat penting bagi seluruh orang Israel untuk mengetahuinya. Jadi ada satu penekanan yang agak berbeda dari ayat-ayat sebelumnya ketika Allah memberikan tulah, yaitu memberikan ingatan kepada anak cucu betapa perkasanya Allah. Dan kita melihat urutan narasinya, tulah ke-8, belalang. Nah, belalang ini muncul seperti badai, dibawa oleh angin dan ke tanah Mesir dan memakan habis tumbuhan yang ada di tanah Mesir. Nah, ini juga sebagai suatu simbol untuk mengalahkan si dewa badai atau yang dikenal oleh orang Mesir sebagai dewa Set, dewa yang penuh kekuatan. Dan belalang ini pun yang memakan habis seluruh tumbuhan tanaman yang ada di Mesir. Dan selanjutnya tulah yang ke-9 adalah kegelapan. Nah, Mesir sendiri diberkahi dengan sinar matahari yang sangat baik, sangat kuat, dan salah satu dewa sesembahan yang paling utama adalah dewa Ra, the god of Ra, dewa matahari. Dan ya, matahari buktinya tidak muncul selama 3 hari, dan itu adalah wujud keperkasaannya Allah. Jadi dari tulah ke-8 dan tulah ke-9 ini menyatakan bahwa dewa Set dan dewa Ra, the god of Set and the god of Ra, tidak perkasa dibandingkan Allah Yehwah Elohim, Allah Abraham,
Allah Iska, Allah Yakub. Dan ini sequel yang terakhir kalau kita akan nanti mengantar kepada tulah yang terakhir. Jadi seluruh dewa-dewa Mesir, representasi dewa-dewa di Mesir sudah dikalahkan oleh kemahadahsyatan, oleh kemahakuasaan Allah. Allah Abraham, Allah Iska, dan Allah Yakub. Namun sampai ke tulah ke-9 ini, Mesir, Raja Firaun masih mengeraskan hatinya. Dan pada akhirnya nanti pada penghabisan di tulah yang ke-10 yang akan kita bahas selanjutnya, ya Allah akan memberikan tulahnya dan representatif terhadap dewa yang paling akhir, yaitu dewa dari Mesir yang mengklaim dirinya Firaun. Jadi amanat teks yang kita dapatkan dari pembacaan ini adalah bahwa Allah Israel, Allah Abraham, Allah Iska, Allah Yakub adalah Allah yang maha kuasa melebihi dewa sesembahan orang Mesir, yaitu dewa Set dan dewa Ra. Manusia dan anak cucunya harus mengerti bahwa Allah Israel adalah Allah yang maha kuasa. Jadi bukan hanya mengerti maha kuasa, tetapi kemahakuasaan Allah ini harus kita beritakan, harus kita ceritakan, setidaknya pada circle yang paling dekat kita, yaitu anak dan cucu, sebagai orang tua dan sebagai kakek dan nenek. Kita tetap harus bisa menceritakan iman kita kepada anak kita, betapa Allah kita Allah yang dahsyat, betapa Allah Israel Allah yang dahsyat, Allah Trinitas Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang menguasai segala hal. Dan aplikasinya secara sederhana, maka apakah saudara percaya bahwa Allah Israel, Allah Tritunggal, adalah Allah yang maha kuasa, dan Anda akan menceritakan ke anak cucu Anda. Dan tanggung jawab ini berarti bukan sebagai orang tua saja, tapi sebagai kakek nenek, kita juga harus bisa menceritakan ini kepada anak cucunya, bahwa Allah kita, Allah yang maha kuasa, Allah El Sade, Allah yang perkasa, Allah Elohim yang memiliki kekuasaan. Dan ini yang terus harus kita ceritakan, harus kita didik sebagai sebuah ingatan kolektif kepada anak cucu kita. Sharingnya, saya sebagai orang tua memiliki anak, belajar dari Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu yang sudah memiliki anak, bagaimana mendidik anak dalam iman Kristen. Saya juga berkomitmen ingin mendidik anak saya terus dalam iman Kristen. Dulu saya pernah ditanyai rekan saya dalam pekerjaan seperti ini, Mas, kalau nanti anakmu hina itu memilih kepercayaan yang berbeda dengan kamu, gimana, Mas? Maka saya menjawab dengan bingung, oh iya, benar juga ya. Di masa nanti mungkin akan lebih cepat arus informasinya. Anak-anak akan punya kebebasan, mereka punya keinginan untuk mengetahui dan lain sebagainya. Dan kita pun semakin tidak bisa mengontrol. Maka pada saat itu jawaban yang mengena di hati saya adalah, memang betul, untuk masalah iman, semua adalah hak kebebasan dari individu, dan anak saya pasti akan dibebaskan. Namun, sebagai orang tua, kewajiban saya adalah mendidik dalam iman Kristen, mendidik untuk memperkenalkan bahwa Allah yang saya sembah, Allah Tritunggal, adalah Allah yang perkasa, Allah yang memberikan kehidupan kepada saya, dan saya percaya. Dan saya pun juga akan terus mengajarkan iman itu kepada anak saya. Dan sesuai dengan teks Alkitab ini ya, kepada anak cucu kita. Jadi harapannya bahwa Allah yang perkasa ini bukan hanya sebagai milik kita sendiri, tetapi kita bisa menceritakan, men-sharingkan, memberitakan ini ya kepada circle terdekat kita, yaitu keluarga kita. Dan pada akhirnya, mari kita menceritakan kabar baik ini pada circle keluarga kita.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Daniel. Ini renungan pagi ini kita terus menceritakan Allah El Shaddai kepada anak cucu kita semuanya, dan kita meresponi dengan satu lagu yang bisa dinyanyikan sampai anak cucu terus menerus, Allah El Shaddai. Dan biarlah kita ceritakan terus siapa Allah yang kita percaya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia memegang hidupku. Haleluya. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai.
biarlah pagi ini kita mengucap syukur ada Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah El Shaddai. Biarlah kita tidak usah khawatir, takut, susah, cemas. Biarlah kita serahkan pada Allah. Kita mau berdoa bersama-sama dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang terus pelihara, memberkati, memimpin, menyertai dengan kuasa yang luar biasa. Semua tidak ada yang melebihi kuasa Allah. Kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus. Tuhan sudah menyertai kami, memberkati. Biarlah kami terus menceritakan pada anak cucu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.